gambar ini, ya, kerumunan itu ciri khasnya adalah dia tidak terlihat, dia tidak menonjol, dia sama dengan yang lain. Kita tidak bisa membedakan yang cerdas atau yang tidak, ya, yang punya keahlian atau tidak. Kita nggak melihat bahwa crowd ini banyak terjadi pada diri kita. Kita suka berkerumun. Kalaupun jadi guru, kita senang jadi guru yang begitu-begitu saja, ya. Metode pengajarannya nggak berubah, cara mengajarnya tidak berubah. Oke, nah kita ingin rise, ya. Saya menyebutnya dengan rise above the crowd, ya. Jadi dia muncul di atas kerumunan, ya. Ketika dia muncul di atas kerumunan, maka dia mudah terlihat, mudah kelihatan keunggulannya. Oleh sebab itu, kita belajar ketika kita mengajar langsung berbeda caranya. Nah, orang-orang tidak melakukan inovasi ketika mengajar, tidak menggunakan mind map, tidak menggunakan E5. Ngajarnya dengan metode yang digunakan 10 tahun yang lalu. Setelah ikut seminar ini, kita banyak melakukan perubahan. Cara mengajar kita berubah, cara bikin RPP kita berubah, cara thinking kita berubah, cara kita mengkoneksikan ide-ide berubah. Kemudian kita melakukan pembelajaran yang inovatif, yang berbeda dari guru yang lain. Maka biasanya kita akan rise, kita akan kelihatan berbeda. Berbeda maksudnya bukan berbeda kita sombong, tapi kita berbeda untuk apa? Melakukan perubahan yang lebih baik. Dan saya yakin orang-orang yang hadir di sini adalah agent of change, agent perubahan di sekolah masing-masing. Tapi ingat, kalau ingin menjadi agent perubahan di lembaga sekolah masing-masing, maka kata kuncinya adalah melakukan perubahan dari dirinya sendiri. Kita tidak menggunakan cara-cara yang lama. Dan we realized, ya, sebagai guru adalah ibadah. Dan ketika hati yang berbicara, kita mengajar dengan hati, ikhlas, maka apa? Mind and soul itu akan tumbuh. Gitu. Kalau mengajar dengan mind and soul yang bagus, can you help me here? Oke, mind and soul yang tumbuh, yang bagus. Mohon maaf sebentar, saya ininya jatuh green screen. Oh ya, ini di green screen tujuannya untuk membuat latar, ya. Nanti akan saya ajarkan sedikit nih. Green screen ini, nah ini sebenarnya latar belakang seperti ini, ya. Karena dikasih green screen, ya. Ini kita bisa ganti latar belakang background kita. Nah, nanti kita ajarkan beberapa teknik dengan menggunakan E5. Baik, teman-teman sekalian, ya. Nggak apa-apa, ini technical, ya. Oke, insya Allah saya yakin jadi guru itu pahalanya besar. Makanya saya selalu yakin bahwa jadi guru lah yang serius. Karena banyak orang sukses itu mulainya dari guru, gitu. Karena guru berinteraksi dengan manusia, gitu. Dan manusia menghasilkan peradaban. Oke. Baik teman-teman semua. So what we have to do is changes. Nah, dengan cara yang lama, kita dengan cara yang baru. Kalau ditanya offline ya Pak Agus, ya, ya semua suka offline Pak Agus, betul gak? Sekarang kita harus nyaman dengan online. Bagaimana cara bicara kita menghasilkan gelombang alfa? Bagaimana menatap kamera supaya orang-orang yang mengikuti pengajaran kita, walaupun tidak ada di depan kita, itu masuk ke alam bawah sadarnya. Oleh sebab itu, kita harus melakukan perubahan. Bagaimana mempengaruhi pikiran orang dan pembelajaran itu menghasilkan thinking yang kuat. Pembelajaran menghasilkan thinking yang baik. Karena banyak pembelajaran tidak melahirkan proses berpikir. Nah, Trilogi Buzan akan memberikan Anda banyak ilmu yang hari ini kita bisa share berdua dengan Pak Agus. Are you ready to change? Jempolnya. Yes, sir. Nah, petik jempol biar aktif. Nah, gitu. Oke, baik.
So all my friends that we know that now, ya, saya tidak akan bahas ini. Dulu zaman industri, kemudian zaman informasi, dan sekarang adalah zaman intelijensia. Saya kuatkan di otak. Kita akan bongkar sama Pak Agus nanti rahasia otak, bahwa sekarang orang yang menguasai bisnis, menguasai sesuatu yang baru adalah orang yang memiliki intelijensia maksimal. Bagaimana menguatkan intelijensia maksimal. Dan juga berbisnis yang bagus pun adalah bukan bisnis yang punya gedung besar. Sekolah yang bagus juga bukan sekolah yang gedungnya besar. Mungkin Bapak Ibu yang sekarang sekolahnya lagi sepi, tidak ada orang sama sekali, mungkin sedih melihat gedung berdebu, ruang kelas mulai kosong gitu ya, dan sebagainya. Sehingga apa? Kita dipaksa untuk berpikir bagaimana ya hal-hal yang kita buat adalah menjawab permasalahan sekolah, menjawab permasalahan orang tua, menjawab permasalahan anak-anak. Sehingga apa? Intelijensia ini menjadi hal yang sangat penting. Makanya tidak lagi sumber daya alam menjadi hal yang utama, tapi bagaimana ide-ide muncul di dalam berbisnis. Karena semua sudah ada dalam genggaman, yaitu dalam bentuk aplikasi. Mungkin dulu saya suka nonton Doraemon ya. Mungkin kita semua juga masa-masanya suka nonton Doraemon. Dulu kita nanya ya, bagaimana dialog Nobita dan Doraemon ya. Nobita selalu meminta sesuatu yang gak mungkin. Doraemon, aku ingin memesan sebuah alat yang makanan datang sendiri. Sekarang sudah ada aplikasinya. Doraemon, saya ingin alat yang belajar bisa bertemu dari jauh. Teman-temanku yang dari Arab Saudi, yang dari Jakarta, Bekasi, Makassar, Papua bisa kumpul bareng dalam satu tempat, tapi kita di tempat masing-masing. Dan hari ini terjadi. Ini kenapa terjadi? Inilah dampak dari intelijensia. Dulu kita berpikir, oh naik ojek jauh banget ya, saya harus jalan ke pangkalan ojek baru ojeknya dapat. Kita hanya pencet, ojeknya yang datang, harga sudah ada. Itu juga mimpi-mimpi atau produk dari intelijensia. Termasuk pendidikan sudah muncul dan saling mengalahkan. Tidak lagi sekolah yang punya gedung ya itu akan menguasai ya. Ternyata ada sebuah bimbel yang nggak punya ruangan, nggak punya gedung, bisa mengalahkan bimbingan belajar yang punya gedung banyak. Begitu juga ada perusahaan transportasi yang tidak memiliki mobil, tapi pendapatannya jauh melebihi perusahaan yang memiliki armada mobil ribuan. Inilah intelijensia. So, change is must. Ini dari guru kami ya, saya izin screenshot ya dari Bapak Johan Yoga ya, guru kita yang memberikan motivasi gitu ya, bahwa intinya ketika terjadi perubahan ya, perubahan terutamanya perubahan I5, mind map, daring ya, belajar jarak jauh, akan ada dua tipe orang. Yang pertama adalah constraint based thinking. Ini constraint ya. Constraint based thinking. Yang kedua, saya jelasin dulu constraint based thinking. Constraint based thinking adalah ketika melihat perubahan itu yang dilihat adalah susahnya, nggak enaknya, ribetnya, susahnya. Jadi yang dilihat susahnya, ribetnya, adaptasinya, dia susah. Enakan dulu, nyaman gitu loh. Dia suka dengan comfort zone. Kalau comfort zone, dia nyaman. Dan dia akan berkata, dulu juga enak lah, aman-aman saja, gaji lancar-lancar saja gitu loh ya. Jadi ini model constraint. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang constraint gitu. Nah, yang kedua, ada yang typical opportunity based thinking. Ini yang saya sebut dengan, atau kita sebut dengan grow mindset. Jadi ketika ada perubahan, yang difikirkan apa? Cara baru nih. Waduh, susah.
tapi nanti besok akan enak. Pas dicoba keren loh gitu loh. Jadi yang dilihat adalah enaknya, mudahnya, tantangannya, belajarnya, berkembangnya. Dan ini adalah tipe yang disebut dengan opportunity based thinking. Dan saya berharap orang yang hadir di sini adalah orang yang bermindset grow, bukan orang yang bermindset fix. Karena orang yang bermindset fix akan sulit melihat perubahan, akan sulit untuk belajar. Ketika dia tidak menerima, segala sesuatu apapun akan ditolak. Tapi kalau mindsetnya grow, ada sesuatu yang baru, dia mau mempelajari. Dan kita salah satu orang yang insya Allah punya yang disebut dengan opportunity based thinking. Baik teman-teman sekalian, saya masuk ke kategori guru dulu. Nah, sebelum masuk mind map, kita masuk ke guru. Bapak Ibu tahu nggak apa sih standar guru internasional? Oke, saya kupas dan ini rahasia sebenarnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sekolah internasional apa sih? Gitu. Sekarang ketika gedung itu tidak menjadi acuan, apa yang menjadi andalan sebuah sekolah? Yes, teacher, manpower. Gitu. Tapi manpower yang seperti apa? Tapi nanti ada tambahan lagi. Mau tahu? Nah, mau tahu? Oke, saya singkat aja ya, bahwa if you want to be international teacher, there are 4 requirements. The first, kita harus menguasai pengajaran bidang studi. Yang bahasa Inggris, tahu bagaimana cara mengajar yang baik. Yang kedua adalah konsep bidang studi. Konsep bidang studi. Karena begini Bapak Ibu, banyak orang yang mengajarnya bagus, tapi penguasaan konsepnya rendah. Wah, enak diajarin oleh Pak Rahmat. Kenapa? Lucu gitu. Tapi ngerti gak? Enggak Pak gitu. Jadi ada yang seperti itu. Ngajarnya enak, tapi nggak ngerti konsep gitu. Atau dosen ngajarnya enak, seru, cerita kemana-mana, tapi nggak ada isinya. Ya, makanya dalam pengajaran ini penting teknik mengajar yang benar. Nah, nanti kita akan dalami di mind map. Salah satu kunci mengajar yang baik adalah perencanaan yang baik. Kita tahu dalam proses pembelajaran, ya, dalam Undang-Undang Siksnas, Permendikbud, ya, kita tahu bahwa ada 3. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi. Dan kita hari ini akan belajar adalah di perencanaan. Kenapa? Perencanaan yang kuat, RPP, akan mempengaruhi ke pelaksanaan, implementasi. Sulit implementasi bagus tanpa perencanaan. Bisa jadi, bagus memukau, iya awal doang. Tapi ingat loh, mengajar itu jangka panjang. Mengajar itu menumbuhkan proses thinking, gitu. Tidak hanya senang, fun, tidak. Kita bukan artis, kita bukan exhibition, gitu ya, yang bisa tampil memukau sementara. Tapi kita harus bisa merubah pola pikir dan bisa merubah karakter orang. Dan guru harus memiliki konsep pemikiran yang paripurna, lengkap gitu. Jadi tidak pincang. Nah, biasanya sekolah umum ini 2, pengajaran sama konsep. Konsep misalnya guru MIPA, guru bahasa Inggris, guru fisika, kimia, itu memahami banget gitu ya. Nanti kita belajar dari Mr. Gis, pengalaman kimia, fisika, matematiknya number 1, the best. Siswa-siswanya udah banyak yang sukses di perguruan tinggi. Nanti kita akan share, dengar bersama dari Mr. Gis. Karena apa? Karena Mr. Gis dan guru-guru yang hebat memahami ontologi, filsafat, bagaimana runut mendapatkan pengetahuan itu. Karena konsep pemahaman yang kuat akan mempengaruhi pemahaman siswa di dalamnya. It's impossible. Gurunya pemahaman rendah, penyampaian juga rendah gitu.
Makanya banyak sekolah-sekolah yang kadang asal comot guru, nggak ada guru bahasa Inggris, yaudah deh kamu aja ngajar, saya baru bisa present tense doang. Yang ngajarnya present tense lagi, ngomongnya tetap pakai bahasa Indonesia. Banyak kesalahan di sekolah seperti itu, asal comot, landasan keilmuannya rendah, epistemologi cara memperoleh pengetahuannya rendah. Dan satu lagi, nanti dalam membuat RPP, bagaimana aksiologinya, manfaat, sehingga anak merasakan manfaat ketika belajar dengan saya, manfaat belajar dengan guru-guru hebat gitu loh. Makanya kita bagaimana menumbuhkan proses thinking sehingga RPP nanti nggak begitu-begitu saja. Yang ketiga adalah, nah ini tambahan. Nah, kalau guru internasional biasanya punya kemampuan bahasa Inggris dengan standar 500 sampai 550 untuk skala TOEFL-nya. Jadi kalau misalnya, Pak, bilingual di sekolah saya kok nggak bisa berjalan baik, tahu nggak sebabnya apa? Ya karena standar kemampuan bahasa Inggris umum masih rendah. Setelah itu baru asing, ya bahasa Inggris asing, bisa bahasa Inggris matematik, bahasa Inggris fisika, bahasa Inggris sosial gitu. Tapi ingat, jangan melompat, umum dulu baru khusus. Baik teman-teman sekalian, hakikat pendidikan adalah dua, bisa menyentuh hati, bisa menyentuh otak gitu. Karena mayoritas kita muslim gitu ya, mayoritas kita touch heart. Agama lain juga seperti itu, kita menyentuh hati, tidak hanya otak. Jadi heart brain based learning. Baik teman-teman sekalian, untuk kepala sekolah, pimpinan, ini saya buatkan gradasi. One day, if you want to create the international school, that you have to do is you have to upgrade the skill or competency of English all of teachers, especially for general English. Paling tidak bahasa Inggris umumnya, seperti how are you, good morning, we are going to start the lesson today, bisa digabung. Apakah dengan Indonesia Inggris, Indonesia Arab, dan harus ada tahu konsepnya, bagaimana menerapkan implementasi pengembangan bilingual. Untuk lebih detail, saya nggak akan bicara banyak, tapi mungkin ini akan jadi tema yang menarik untuk Zoominar. Kalau teman-teman bersedia, kita undang lagi untuk bagaimana implementasi bilingual sistem di sekolah. Ini pengantar saja. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan di waktu yang lain. Baik teman-teman sekalian, kita masuk ke E5 dulu. Apa itu E5? Nah ini dia. Bagaimana implementasi pengajaran dengan teknologi. Ini kan jarak jauh nih, ya. Jarak jauh, ya. Kita tidak bertemu langsung dengan siswa kita, ya. Bagaimana kita melakukan ketika bikin RPP, unsur-unsur E5 ini bisa masuk ke dalam RPP PJJ dengan menggunakan platform yang ada. Misalnya engagement gitu. Yang kedua exploring, ya. Explore dulu sebelum masuk ke explain. Ya, kita bisa menggunakan platform Zoom, PowerPoint atau video. Explore bisa share dulu YouTube-nya, anak-anak bisa baca, bisa nonton sehingga masuk ke otaknya dulu. Ketika explain Zoom sudah terjadi jalinan komunikasi hubungan, ya. Kemudian elaborate, ya, melakukan elaborasi, meyakinkan bahwa terjadi pemahaman, sinkronisasi. Kita bisa menggunakan juga banyak aplikasi. Di sini bisa Kahoot, bisa Quizzes, atau juga aplikasi lain. Nanti kita boleh sharing ya dari teman-teman yang juga punya pengalaman mengajar sehingga kita kaya materi hari ini. Yang berikutnya adalah evaluate dan biasanya menggunakan Google Form, ya. Nah, teman-teman biasanya Google Form, nah, ngasih tugas, munculnya anak-anak stres. Tugas terus. Sehingga apa? Ya, anak-anak ya hanya menjawab seadanya. Proses thinking nggak terjadi. Anak-anak yang penting dapat nilai bagus. Nah, makanya guru-guru nyebutnya maklum Pak, nilai corona gitu. Nilainya bagus. Karena zaman sekarang
gurunya, kalau guru nggak ada, gurunya si Mbah Google, ya. Jadi dia nanya langsung ke Google gitu ya. Dan ini menarik, dan ini salah satu model disrupsi pendidikan. Kenapa? Karena dulu kita ingin mengetahui segala sesuatu itu dari guru, anak-anak sudah bisa potong kompas dari YouTube, dari Google dan sebagainya. Nah, kemudian apa fungsi guru? Ini yang menarik. Nah, guru ini menjadi bagian penting. Maka kita bahas nanti School 2.0, bagaimana disrupsi dalam pendidikan. Baik teman-teman sekalian, saya lari ke sini dulu. Ya. Ada yang ini pandemi dari bulan Maret cukup panjang. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Almost 6 months. Gak ada yang nyangka sepanjang ini. Berat, stres, banyak sekolah tutup, guru-guru bingung gitu ya. Apalagi orang-orang yang mungkin pendapatannya serabutan, kita lihat berat sekali. Ya, sekolah harus bangkit, sekolah harus agile, sekolah adaptasi. Kita accept, kita terima, dan apa yang kita ubah. Oke, barusan saya browsing. Ternyata dulu tadi saya nyebutnya 5M. Apa yang harus disiapkan? Pertama, manpower. Gurunya harus siap. Nah, ready ya? Belajar, jago PJJ, adaptasi, dan grow mindset. Ya. Kalau ini udah dipegang, insya Allah sekolah ini akan bagus. Yang kedua adalah method. Bagaimana caranya? Gitu. Makanya Zoominar seperti ini menjadi solusi. Yang ketiga adalah materi, kurikulum, ya, buku-buku, literatur, ya, dan ingat, lakukan banyak kolaborasi dengan institusi untuk mempercepat proses belajar di sekolah. Yang ketiga adalah mesin. Kita butuh apa? Laptop. Guru tidak lagi investasi banyak jalan-jalan. Dulu kan kalau sekolah banyak jalan-jalan tur, ya. Kemudian perpisahan, wisuda, biayanya banyak ya Pak Agus ya. Betul ya, wisuda itu biayanya banyak, tapi nggak substantif Pak. Betul ya? Nggak substantif. Sekarang yang substantif apa? Kuota. Bagaimana kuota ini penting, ini mesin. Bagaimana guru-guru punya standar handphone minimal RAM-nya 4, laptop RAM-nya 6, gitu. Kemudian di rumah masing-masing minimal 10 Mbps. Kemudian masing-masing guru harus siap pojok-pojok ruangan. Ini kayak rumah saya nih di pojok, ya, tidak dilewati, ya. Kemudian green screen ini harganya murah, hanya 20.000 perak, gitu ya. Tinggal tempel, kita kasih background yang bermacam-macam, mendukung pembelajaran kita yang lebih interaktif. Dan bisa diganti-ganti, mau gambar pantai, ya, mau gambar planet, mungkin temanya tentang binatang, kita taruh gambar kebun binatang, ya. Jadi pembelajaran lebih atraktif. Kita butuh mesin, tidak juga mengandalkan gitu loh. Nya bagus, mesinnya bagus, metodenya keren, materialnya luar biasa. Dan one of the most important things is money, Pak. Inilah sekolah harus mengalokasikan yang tadinya buat gedung. Biasanya sekolah kan investasi terbesarnya buat gedung. Sekarang harus berinvestasi pada teknologi. Kalau kata Habibie, mantan presiden kita, berinvestasi dengan teknologi, ya. Dan saya dapat lagi Pak Agus tadi pagi. Ya, teman-teman sekalian, ternyata nggak 5M. Nah, sekarang ada lagi message moment 7M. Dan saya browsing lagi, sekarang 9M. Apa? Tapi boleh saya sampaikan seminar ini ya. Ini baru pertama kali saya sampaikan. Belum ke kuliah pasca sarjana juga belum saya sampaikan. Biasanya 5M or 7M. Oke, berikutnya adalah message. Message apa yang ingin kita sampaikan ke orang tua, bahwa PJJ hal yang menarik. PJJ tidak mengurangi konten. PJJ tetap punya pengaruh thinking terhadap anak. PJJ tidak mengurangi esensi. Message-nya harus kuat. Kita butuh
menjadi seorang yang bisa menjadi public relation. Makanya skill yang harus dikuasai oleh manpower para guru, salah satunya sekarang bukan hanya mengajar. Tahu? Ya, guru-guru harus siap jadi YouTuber. Wah, ya. Target 1 minggu harus 5 video. Ya. 1 hari 1 video. Kita punya pembelajaran sendiri, ya. Kita punya kurikulum sendiri. Kita punya PowerPoint sendiri. Beda loh PowerPoint sama YouTube yang bikin sendiri dengan orang lain. Beda rasanya. Ada proses thinking, message yang ingin kita sampaikan. Oke? Yang berikutnya, moment. You have to choose a good moment. Momen yang tepat. Dan satu lagi, ya, marketing and maintenance. Nah, jadi walaupun PJJ tetap marketing jalan, ya. Jadi pengurangan siswa tidak terjadi dan memastikan bahwa anak akan mendapatkan pembelajaran yang utuh. Baik, teman-teman sekalian, ini saya sekilas tentang I5. Saya agak I5 banyak nih Pak Agus. Nanti teknik mind map Pak Agus akan banyak praktek di lapangan. Jadi teman-teman sekalian, sekarang aplikasi luar biasa berjibun, ya, banyak. Engagement kita bisa menggunakan Google Classroom, Explore bisa kita gunakan YouTube, Google, ya. Explain bisa Zoom, Webex. Ini banyak sekali. Microsoft Teams banyak sekali. Nah, ini nanti mungkin pembelajaran khusus nih. Banyak sekali platform, ya. Yang penting kuncinya grow dulu. Wah, Zoom itu kalau diperdalam bagus, Pak. Saya belajar Zoom, oh, bisa pakai background. Oh, ternyata kalau Zoom Pro ada model-modelnya, Pak. Bisa dibikin kelas-kelas, Pak. 5-5 digabung, ya, dipisah-pisah kelasnya, itu bisa, ya. Dan kita harus belajar. Biasanya, Pak, kagetnya 6 bulan gitu, ya. Saya ingat waktu pertama dipaksa jadi guru bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris, Pak. Tahunya sedikit, ya. Tapi dalam waktu 6 bulan saya bisa bahasa Inggris lancar gitu. Kenapa? Karena keadaan mau belajar terbuka, Inggrisnya tiba-tiba lancar sendiri, ya. Jadi kita realize bahwa menerima keadaan itu bagian penting. Elaborate dan evaluate. Saya lanjut. Baik teman-teman sekalian, saya lanjut ke next slide. Apa yang harus dilakukan sekolah adalah kita melakukan perubahan, ya. Kita melihat bahwa dulu ya ada namanya World Innovation Summit for Education, ya. Negara-negara khususnya Timur Tengah, Asia berkumpul bagaimana mencari solusi pendidikan. You know who is the winner? The winner of this competition bukan dari Amerika, bukan dari Inggris, bukan dari Finlandia. Ayo ketik di situ. Ada yang bisa tebak gak? Siapa kira-kira yang jadi juara? Coba diketik. Nah, mau tahu? Indonesia? Bukan. Yang jadi juara itu adalah dari. Ayo ketik boleh. Silakan. Kan kelihatan nih dari sini. Ayo. Silakan. Ada yang tahu? Dapat hadiah? Inggris? Kan katanya yang paling bagus Finlandia. Oh, belum ada yang jawab ini. Mau tahu? Negaranya saya kasih clue dah. Negaranya nggak terkenal. Negaranya terkenal dengan narkoba. Negaranya tidak kelihatan pendidikannya, enggak. Tapi tidak tahu negara apa? Nah, yaitu dari siapa? Ya, saya jawab aja deh. Dari Kolombia, bernama Vicky Colbert. It's very simple kenapa dia menang. Dia melakukan innovation for education. Merubah dari one direct method, dia merubah pembelajaran dengan participate learning. Ya, anak-anak tidak lagi dicekoki oleh kuliah-kuliah atau pembelajaran satu arah.
ya. Yang kedua, re-layout the class. Bagaimana dia me-layout kelas, tidak lagi punggung lihat punggung ya, tapi bagaimana kelas itu lebih interaktif. Anak-anak bisa menemukan cara mencapai ilmunya. Yang ketiga, teacher as facilitator. Oke. Yang keempat, learning technology. Ya. Berikutnya adalah cognitive combined character education with 21st century. Luar biasa, ya. Jadi, teman-teman sekalian, ya, kita masuk ke Bloom taxonomy. Ya. Jadi, kita memahami bahwa kita masih ke ranah ini. Ya. Menghafal siapa bapak pendidikan kita, lahir di mana, yang kita sebut di sini kategori LOTS, Low Order Thinking Skill. Sementara kita harus sudah masuk ke ranah analisa, evaluate, dan create. Kita belajar nanti RPP yang mengandung HOTS atau High Order Thinking Skill. Ya, HOTS itu critical, ya, dan kreatif, ya. Kalau LOTS dia membandingkan, mengelompokkan, mengurutkan, mengeneralisasi. Sedangkan MOTS analytical, parsial, hubungan kelompok, pola urutan, dan seterusnya. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sebelum turun kita melakukan inovasi, ya. Baik teman-teman sekalian, untuk komposisi otak dan sebagainya, ini saya ngasih motivasi Pak, supaya nggak bosen, ya. Hari ini saya ngasih pengantar Pak Agus, gitu ya. Kita akan bikin segmen ini menarik, gitu. Nanti Pak Agus akan menjelaskan tentang bagaimana proses berpikir, ya, dan juga dasar mind map, ya. Gimana Pak Agus? Saya silakan dulu ke Pak Agus, ya, biar nggak bosen begitu. Nanti saya langsung juga Pak ke beberapa aplikasi yang terkait dengan mind map. Oke, untuk pengantar mind map saya persilakan ke Pak Agus terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Untuk share screen-nya mohon di enable, masih disable. Untuk shift share screen-nya, untuk share screen-nya mohon di enable. Ya, silakan Bu In. Silakan. Untuk share screen-nya di enable, jadi kita belum bisa share screen. Oh gitu ya Pak ya. Di hidup share screen pilih yang partisipan. Silakan Bu Iin, adminnya. Ya, sebentar Pak. Harus dari Bapak Pak, dari kita nggak bisa nih share screen-nya di Dari ada sebelah kanan ada panah ke atas, dipilih terus partisipan dibuka. Iya. Karena maaf Pak, Bapak hostnya tolong. Biasanya hostnya yang bisa, hostnya. Iya ya. Ya, hostnya. Sebentar ya. Jadi di share screen ada panah sebelah kanannya, diklik. Iya Pak. Udah, itu di share screen ada panah putih sebelah. Terus dipilih yang partisipannya dibuka, enable. Ya.
Agus. Oh, Gis. Oke. Udah, Pak. Tuh. Masih di satu. Ya. You are host now. Nah, itu di monitor buka, diklik. Yang mana, Pak? Oke, terima kasih. Udah ya? Oke.